Umat paroki Santa Perawan Maria yang terkandung tanpa noda kelayan yang saya kasihi. Sudah 3 bulan lebih kita mengikuti perayaan Ekaristi secara online di rumah kita masing-masing. Dengan adanya surat keputusan Bapak Uskup, kita akan merayakan Ekaristi di gereja paroki pada tanggal 25 Juli 2020 yang akan datang. Hal ini tentu melegakan hati kita karena memang sudah lama kita rindukan. Tetapi dituntut dari kita semua disiplin diri yang ketat. Protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus kita perhatikan dan jalankan dengan serius. Tentu demi keselamatan kita sendiri dan keselamatan saudara-saudari kita yang lain. Mereka yang diperkenankan mengikuti misa di gereja adalah umat yang berusia 10 tahun sampai 65 tahun dan dipastikan sehat. Umat yang berusia di bawah 10 tahun dan di atas 65 tahun, juga mereka yang sakit, dimohon dengan hormat tetap tinggal di rumah dan mengikuti misa secara live streaming. Oleh karena itu, setelah mempersiapkan segala sarana dan fasilitas yang diperlukan, dan juga para petugas untuk setiap perayaan Ekaristi di gereja paroki, marilah kita dengan cermat mengikuti petunjuk praktis dan tata aturan sebelum, selama, dan sesudah perayaan Ekaristi. Mari kita ikuti petunjuk praktis yang akan disampaikan dengan cermat demi keselamatan kita bersama. Tuhan memberkati kita semua. Sekarang marilah kita ikuti dan perhatikan simulasi pelaksanaan perayaan Ekaristi dari awal hingga berakhirnya perayaan. Syarat untuk bisa mengikuti perayaan Ekaristi di gereja adalah sebagai berikut. Berusia genap 10 tahun sampai dengan usia 65 tahun dan yang sudah dinyatakan sehat. Umat yang beresiko tinggi dan mempunyai penyakit bawaan tidak diperkenankan mengikuti perayaan Ekaristi di gereja. Umat wajib memakai masker dan membawa hand sanitizer serta tisu dari rumah masing-masing. Umat mempersiapkan uang kolekte dari rumah dengan dimasukkan ke dalam amplop. Umat yang datang dengan membawa kendaraan, baik mobil atau motor, bisa melewati jalan di samping kanan atau kiri gereja. Bagi umat yang mengendarai mobil, dimohon untuk parkir di halaman SD Santa Maria dengan melewati halaman gereja, kemudian masuk ke halaman SD dengan melalui jalan di samping Gua Maria di belakang gereja.
bagi umat yang mengendarai kendaraan roda 2 bisa diparkir di belakang gedung gereja. Umat masuk ke dalam gereja dengan melalui pintu kanan atau kiri gereja. Umat dipersilahkan memasukkan uang kolekte ke dalam kotak persembahan yang sudah disediakan di depan pintu gereja. Sebelum masuk gereja, umat terlebih dahulu akan dicek suhu tubuhnya oleh petugas. Jika suhu tubuh dinyatakan normal dan tidak melebihi dari 37,5 derajat Celcius, maka umat akan dipersilahkan untuk mencuci tangan dengan air dan sabun di tempat cuci yang sudah disediakan. Jika ada umat yang suhunya lebih dari 37,5 derajat Celcius, maka harus dilakukan pemeriksaan sebanyak 2 kali dengan jarak 5 menit. Apabila pengecekan kedua hasilnya tetap di atas 37,5 derajat Celcius, maka umat tidak diperkenankan masuk ke dalam gereja. Selama ada umat yang masih dalam proses pengecekan, umat yang lain dimohon untuk mengantri di belakang dengan tetap memperhatikan jarak. Tidak disediakan air suci di dekat pintu masuk gereja, maka umat bisa memberikan penghormatan kepada sakramen dan altar dengan membungkukkan badan secara hikmat dan penuh hormat dan tidak perlu berlutut. Setelah umat masuk ke dalam gereja, petugas akan mengarahkan umat ke tempat duduk yang kosong dimulai dari depan. Hal-hal lain yang perlu diketahui dan diperhatikan oleh umat antara lain. Selama perayaan Ekaristi, tidak ada petugas KOR yang bertugas. Maka, untuk nyanyian selama perayaan Ekaristi, diharapkan seluruh umat ikut berpartisipasi secara total dan akan dipimpin oleh petugas dirigen dan atau petugas organis. Lagu-lagu selama perayaan Ekaristi akan ditampilkan melalui slide proyektor di kanan dan kiri altar karena gereja tidak menyediakan buku madah bakti dan Alkitab seperti biasa. Tata gerak liturgis umat hanya berdiri dan duduk. Pada saat ritus pembuka, dari perarakan masuk hingga doa pembuka, umat diharapkan untuk berdiri. Umat dipersilakan duduk kembali ketika bacaan pertama dimulai. Mazmur antar bacaan hanya akan dinyanyikan 1 bait saja. Saat doa syukur agung, umat diharapkan untuk berdiri. Tidak ada jabat tangan atau bersalaman pada saat salam damai. Umat bisa saling menyapa dengan menundukkan kepala dan tangan di depan dada. Saat menerima komuni, umat mengikuti arahan dari petugas dengan berbaris satu persatu dengan tetap menjaga jarak sesuai instruksi dari petugas tata tertib. Saat menerima komuni, caranya adalah memaksimalkan panjang tangan kita untuk menerima komuni kudus dari imam maupun prodiakon. Umat keluar dari gedung gereja dengan tetap melakukan aturan yang berlaku, yakni dengan keluar satu persatu dengan tetap menjaga jarak dan sesuai arahan dari petugas tata tertib. Tidak diperkenankan bergerombol atau mengobrol di area sekitar gereja. Demikianlah tata tertib umat selama mengikuti perayaan Ekaristi di gereja dan diwajibkan untuk mematuhi semua aturan yang berlaku. Mari kita ikuti segala niat baik ini dengan hati gembira